Kalau kamu pernah nonton film Pirates of the Caribbean, kamu pasti familiar sama bajak laut seperti Jack Sparrow. Jalannya goyang, bicaranya lucu, pakai topi besar, terus selalu ada botol rum di tangan. Tapi, pernah nggak kamu mikir, apakah bajak laut di dunia nyata juga kayak gitu? Ternyata nggak sesimpel itu. Dunia bajak laut beneran justru jauh lebih kejam, lebih brutal, dan, kadang, lebih gila dari yang kita lihat di film. Hari ini, kita akan bahas bajak laut paling terkenal dalam sejarah. Bukan karakter fiksi, tapi orang-orang nyata, yang sempat bikin kekaisaran takut, menguasai laut, dan sampai sekarang masih bikin penasaran. Kita mulai dari yang paling menyeramkan, Blackbeard. Nama aslinya Edward Teach. Tapi begitu dia mulai menumbuhkan jenggot hitam panjang dan memasang sumbu api menyala di topinya, orang-orang nggak lagi nyebut dia Edward, mereka panggil dia iblis laut. Bayangin kamu ada di kapal, terus dari kabut muncul kapal bajak laut dengan suara trompet perang. Dan kamu lihat seorang pria dengan jenggot terbakar, mata melotot, dan pedang besar. Orang zaman dulu sampai percaya dia jelmaan setan. Tapi yang menarik, Blackbeard itu sebenarnya lebih banyak menang perang pakai taktik psikologis. Dia lebih suka ditakuti, bukan bertarung. Makanya banyak kapal langsung menyerah tanpa perlawanan. Tapi akhirnya dia juga dikhianati, dikejar, dan dibunuh dengan cara yang brutal banget. Tubuhnya dipenggal dan kepalanya dipajang di depan kapal sebagai peringatan. Kalau kamu pikir dunia bajak laut cuma buat laki-laki, kamu salah besar. Kenalin Anne Bonny dan Mary Read, dua perempuan yang menyamar jadi pria biar bisa ikut jadi bajak laut. Awalnya, mereka harus sembunyi-sembunyi. Tapi lama-lama, justru mereka dikenal karena nekat dan gak pernah mundur dari pertempuran. Bahkan saat yang lain ketakutan, mereka yang paling dulu naik ke kapal musuh. Ketika akhirnya tertangkap, mereka diadili dan hampir dihukum mati. Tapi mereka bilang, kami nggak bisa dihukum karena sedang hamil. Trik itu berhasil, sementara ada yang bilang mereka kabur. Ada yang bilang mereka dibebaskan. Yang pasti, kisah mereka masih hidup sampai sekarang. Kalau Anne Bonny itu badas, kekasihnya, Calico Jack, bisa dibilang flamboyan. Namanya Calico karena dia suka pakai pakaian warna-warni dari kain calico yang ngejreng banget. Nggak seperti bajak laut lain yang kotor dan lusuh, dia malah tampil kece. Tapi jangan tertipu gayanya. Calico Jack tetap bajak laut yang kejam. Dia juga yang menciptakan bendera tengkorak dan dua tulang silang, yang sekarang jadi ikon bajak laut seluruh dunia. Sayangnya, dia tertangkap dan dihukum gantung. Tapi justru Anne Bonny yang mengeluarkan kalimat paling pedas di pengadilan. Kalau kamu lebih berani bertarung, mungkin kamu nggak digantung sendirian. Sekarang kita bahas bajak laut yang mungkin paling sukses, karena dia nggak pernah ketangkep. Namanya Henry Avery. Dia memimpin pemberontakan di atas kapal, mencuri kapal itu, dan langsung berlayar jadi bajak laut. Aksinya paling terkenal adalah ketika dia dan krunya merampok kapal milik Kaisar Mughal India, kapal haji yang penuh emas dan perhiasan. Rampokan itu bikin gempar dunia. Bahkan Inggris sempat minta maaf ke India karena takut terjadi perang. Tapi Henry Avery? Hilang. Kabur. Nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang bilang dia pensiun dan hidup damai dengan harta rampokan. Ada yang bilang dia menyamar jadi orang biasa. Dia jadi legenda karena satu hal. Dia bajak laut yang kaya dan selamat. Nah, banyak karakter bajak laut di film sebenarnya terinspirasi dari tokoh-tokoh tadi. Jack Sparrow? Campuran dari Calico Jack, Blackbeard, dan sedikit humor Disney. Tapi kalau kamu bandingkan, bajak laut asli jauh lebih brutal dan tragis. Nggak ada musik seru, nggak ada kapal bisa ngomong, dan nggak semua orang minum rum sambil goyang. Tapi justru karena sejarahnya keras dan nyata, kisah mereka jauh lebih menarik dari fiksi. Dan banyak film sengaja melembutkan kenyataan karena, ya, kisah aslinya terlalu sadis buat ditayangin begitu saja. Bajak laut mungkin dikenal sebagai kriminal,
Tapi di sisi lain, mereka juga simbol perlawanan. Banyak dari mereka dulunya budak, tentara gagal, atau pelaut miskin yang muak dengan sistem. Di laut, mereka merasa bebas. Di kapal bajak laut, semua orang sama rata. Nggak peduli ras, agama, atau status sosial. Makanya kisah bajak laut masih bertahan. Karena mereka bukan cuma perampok laut, tapi juga lambang kebebasan dan pemberontakan. Dan siapa tahu, mungkin ada bagian dari kita semua yang sedikit iri pada mereka. Kalau kamu suka kisah sejarah kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Karena masih banyak cerita masa lalu yang jauh lebih liar dari film manapun.